Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya teman-teman, masih di channelnya Ridwan Bintang. Channelnya seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan mengupdate ataupun mengecek perkembangan dari bonsai kelapa yang saya program menjadi bonsai kelapa mame ya, yang nantinya akan ditanam di pot yang ceper dengan programan meremajakan ataupun memprogram ulang perakaran. Jadi untuk akar-akar yang lama sudah saya potong sebagian, dan ini nantinya saya akan menggunakan ataupun merawat akar yang tumbuh yang dicangkok ini ya teman-teman. Namun pencakokan dalam bonsai kelapa dengan bonsai kampium tentunya berbeda ya. Jadi kalau di bonsai kelapa dia bisa dibilang cangkok ataupun bisa dibilang ini hanya perangsang untuk menumbuhkan akar dengan tidak mengerat bagian batangnya ya. Lain lagi dengan bonsai kambium yang untuk memprogram akar barunya itu yaitu dengan cara mengerat bagian kulitnya dan membuang kambiumnya ya. Tapi kalau di bonsai kelapa bukan maksud untuk memperbanyak bahanan ya. Kalau di bonsai kambium kan mencakok itu kita bisa untuk mengembangkan atau memperbanyak bahan-bahan bonsai ke depannya ya. Tapi kalau di bonsai kelapa kita hanya meremajakan bagian akarnya saja. Nah seperti ini, kali ini saya akan membuka tempat medianya karena ini perakarannya memang sudah banyak yang tumbuh. Namun ini belum saatnya saya pindahkan ke ataupun dibuat mandiri dipindahkan ke pot yang ceper ya. Karena ini masih akarnya masih akar tunggal, jadi belum keluar akar serabut ya. Karena untuk di bonsai kelapa itu kalau belum keluar akar serabut itu masih rawan pengeringan ya, walaupun dikasih media. Nantinya kalau belum banyak akar serabutnya itu masih belum mampu untuk memasok nutrisi untuk menunjang pertumbuhan si bonsai kelapa ini ya. Oke, kita akan langsung buka tempat medianya dengan tujuan saya ingin mengganti tempat medianya dengan yang lebih besar ya teman-teman, supaya nantinya si perakarannya lebih kokoh untuk menyebarnya. Jadi kalau sebesar ini kan masih kecil ya. Jadi nantinya si akar tunggalnya itu bisa menyebar lebih luas, dan nanti si akar serabutnya itu bisa lebih banyak ya. Jadi saya akan mengganti dengan tempat media yang baru ya. Karena ini nanti akan kita lihat ini sudah banyak perakarannya yang keluar ya teman-teman. Nah ini salah satu programan memprogram akar, dan dengan tujuan nantinya akan ditanam di pot yang ceper ya. Nah ini saya sudah banyak akar-akar yang lama saya udah potong, jadi hanya menyisakan kalau gak salah hanya 2 akar yang masih memasok nutrisi dari media lamanya ini ya. Nah dari media lama ini jadi hanya 2 akar yang masih nembus ke media lama. Jadi yang lainnya ini masih sudah saya potong, maksudnya sudah saya potong. Jadi sudah belajar ini mengambil nutrisi atau memasok nutrisi untuk pertumbuhan ini ya. Oke, kita akan langsung buka aja medianya, dan kita akan ganti tempat medianya ya teman-teman. Namun sebelum saya melakukan proses ataupun pembukaan pada media ini, seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir di channel saya. Besar harapan teman-teman bisa mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel saya, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan lanjut aja proses, atau kita akan bongkar tempat medianya. Kita akan ganti dengan tempat media yang baru ya. Ini masih programan kurang lebih 3 bulan ke depan lah teman-teman. Oke, lanjut aja ya teman-teman.
Nah ini teman-teman, setelah saya buka tempat medianya, kelihatan ini perakarannya sudah banyak ya teman-teman. Nah akar-akar barunya sudah banyak yang tumbuh, namun ini belum mengeluarkan akar serabut ya, karena yang nantinya akan memasok nutrisi dan juga mengambil nutrisi untuk pertumbuhan bonsai kelapa itu adalah dari si akar serabutnya ya. Kalau akarnya masih seperti ini teman-teman, nah kalau akarnya masih seperti ini masih belum bisa mandiri ya untuk memasok nantinya untuk nutrisi pertumbuhan si bonsai kelapa ini, karena ini sudah banyak akar-akar yang saya buang ya. Nah sekarang saya akan membersihkan akar-akar yang sudah saya potong ini ya. Kita akan langsung press aja, kita akan langsung bersihkan ya teman-teman. Oke, karena ini sudah nggak berfungsi ya. Nah teman-teman, jadi kelihatan lah ya. Jadi yang masih memasok makanan dari atau nutrisi dari media lamanya ini hanya kemarin saya menyisakan 2 akar ini ya teman-teman. Jadi yang lain dari kemarin memang sudah terputus ya. Jadi hanya 2 akar ini. Nah ini masih saya biarkan mungkin sampai si akar ini nantinya mengeluarkan akar serabut, baru ini akan saya buang ya teman-teman. Oke, saya akan lanjut bersihkan dulu ini untuk akar-akar yang sisa ini. Jadi akar nantinya bisa rapi ya, namun akan saya cut aja, potong videonya ya biar nggak terlalu panjang durasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini saya sudah potong press untuk perakarannya ya. Nah, dan sudah saya rapihkan, sudah agak sedikit rapi lah. Jadi kita akan kasih media lagi dan kita akan ganti untuk tempat medianya ya. Nanti untuk ini perkiraan untuk pot cepernya nanti ya setinggi inilah. Oke, kita akan, namun sebelum saya mengganti ataupun menambahkan media dengan nanti untuk cetakan pot cepernya ini, nah kita akan ini juga sebagai tip ya teman-teman. Tipsnya begini ya, karena kalau untuk akar bonsai kelapa kalau masih nah kita ujungnya akan putus atau kita potong ujungnya, tujuannya supaya si akar ini nantinya tidak terus memanjang ya. Jadi akan fokus ke akar-akar serabut, akan lebih cepat mengeluarkan akar serabut ketika kita si ujung akarnya kita putus ya. Karena kalau ini misalkan si ujung akarnya tidak dipotong, justru nantinya akan memanjang dan mendorong ke media, akhirnya ini akan terangkat ya. Nah itu biasanya bonsai kelapa yang terangkat dari potnya itu biasanya ada akar yang belum terpotong ujungnya ya. Jadi kalau kita potong ujungnya, nah seperti ini, kita potong ujungnya, jadi si pertumbuhannya akan berhenti cut seperti ini ya. Jadi tidak akan memanjang, nanti yang akan keluar akar-akar serabutnya ya. Jadi memancing untuk keluar akar serabut ya. Namun jangan sampai pecah ya, biar tidak terjadi pembusukan teman-teman. Nah, kita akan potong semuanya untuk akar tunjangnya ini kita akan potong, tujuannya biar memancing akar serabut cepat keluar ya, dan tidak terus memanjang sehingga tidak mendorong ke media ke potnya ya teman-teman. Jadi walaupun dipotong seperti ini gak usah khawatir akan mati sama bonsainya ya teman-teman, karena ini untuk nutrisi ini masih dipasok dari akar yang 2 ini ya, karena akar-akar yang ini belum bisa memasok nutrisi ya.
karena ini belum ada akar serabutnya. Kalau untuk bonsai kelapa itu kalau sudah akar serabutnya baru itu sudah menghasilkan atau memberi nutrisi ya. Nah, kalau seperti ini masih belum bisa memberikan suplai makanan ke si bonsainya ya. Oke, udah teman-teman, ini semuanya sudah saya potong, sudah saya rapihkan. Nah, nanti akan memancing pertumbuhan si akar serabut dan si akar ini tidak terus memanjang ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ganti tempat medianya, yang kita akan kasih media baru ya. Namun seperti biasa, biar tidak memperpanjang durasi, kita akan cut aja videonya. Nanti kita akan perlihatkan setelah ini saya kasih media ya teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi saya sudah memodifikasi untuk tempat medianya. Saya kasih penyangga bambu ya untuk menopang biar nanti si tempat medianya nggak goyang, dan juga nanti akan memperkokoh supaya si pohon bonsai kelapa ini nggak goyang ya. Nah, kita akan lihat seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk perakarannya sudah saya potong, jadi nantinya sudah tidak akan memanjang ke bawah ya, namun tadi nantinya akan menambah si akar-akar serabutnya ya, akan menambah akar serabut menyebar di area untuk media ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan langsung saya kasih media ya. Oke. Oke, udah cukup teman-teman. Ini medianya sudah cukup. Nah, ini medianya seperti biasa ya teman-teman. Saya menggunakan, kalau untuk ini saya menggunakan 3 bahan ya. Yang pertama adalah saya menggunakan pasirnya pasir bangunan aja ya teman-teman. Lalu saya kasih sekam bakar dan juga sekam lapuk ditambah dengan kokopit ya. Nah, ini untuk medianya ya, supaya kelembabannya bukan kelembutan, supaya kelembabannya terjaga ya. Jadi dikasih kokopit. Oke teman-teman, seperti ini proses ataupun ini proses lanjutan ya untuk perawatan bonsai kelapa dengan nantinya akan diprogram di pot yang ceper ya. Nah, ini untuk menumbuhkan akar-akar baru dan juga sudah membuang akar-akar yang lama ya. Jadi masih menyisakan 2 akar, dan nantinya akar yang 2 ini akan saya buang ya. Setelah akar-akar yang baru ini nantinya sudah keluar akar serabut dan sudah mampu ataupun sudah kokoh untuk bisa memberikan nutrisi ke bonsai kelapa ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bisa menambah referensi buat teman-teman untuk memproses bonsai kelapa seandainya ingin dirubah menjadi ataupun dipindahkan ke tempat atau pot yang ceper ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.